Pemirsa, antrian calon penumpang masih saja terjadi di stasiun Bojonggede, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Antrian terjadi akibat adanya pembatasan jumlah penumpang serta pemeriksaan surat tugas oleh petugas. Antrean calon penumpang KRL ini mengular hingga ke ruas jalan di luar stasiun Bojonggede. Selain karena adanya pembatasan jumlah penumpang per gerbong, antrean juga terjadi karena petugas memeriksa satu persatu surat tugas calon penumpang. Hanya mereka yang bekerja di sektor esensial yang diizinkan melanjutkan perjalanan. Kami periksa apakah betul masyarakat ini bekerjanya di sektor perbankan ataupun pelayanan kesehatan. Ternyata memang membawa surat kerja, yaitu menerangkan bahwa saya bekerja di pelayanan kesehatan di DKI Jakarta. Begitu. Antrean terjadi hingga di bagian dalam stasiun. Meski dibayangi rasa takut, sejumlah warga terpaksa tetap menggunakan KRL karena tidak mendapat kompensasi bekerja dari rumah di tengah penerapan PPKM darurat. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Gubernur DKI Jakarta kembali menggelar sidak penyekatan PPKM darurat di Daan Mogot, Jakarta Barat. Anies mendapati karyawan non-esensial yang tetap bekerja lalu meminta karyawan tersebut video call dengan bosnya. Sektornya apa tadi pekerjaannya apa? Poles, otomotif, poles itu bukan esensial, bukan kritikal. Jadi daripada perusahaannya nanti diperiksa lagi, bisa dibutuhkan nanti tahu sama yang punya. Hari ini Gubernur DKI Jakarta beserta Kapolda dan Pangdam Jaya memantau pelaksanaan penyekatan kendaraan dari arah Tangerang menuju Jakarta di Jalan Daan Mogot Kalideres, Jakarta Barat. Di hari kelima ini petugas membagi dua jalur penyekatan, yakni jalur kiri untuk motor dan jalur kanan untuk mobil. Pemirsa, mobil jenazah datang silih berganti di TPU Rorotan, Jakarta Utara yang merupakan pemakaman khusus jenazah COVID-19. Sementara lahan makam terus diperluas untuk menampung jenazah. Mobil pengantar jenazah terus datang silih berganti memasuki TPU Rorotan, Jakarta Utara. Terkadang ambulans jenazah harus mengantri memasuki makam dan menunggu jenazah diturunkan. Sementara pihak keluarga yang mengantar jenazah hanya bisa menyaksikan dari kejauhan dan dibatasi 4 orang saja. Dan selengkapnya untuk mengetahui kondisi terkini di tempat pemakaman umum Rorotan, Jakarta Utara, sudah ada rekan kami Nadia Raisa di sana. Nadia, apakah masih ada antrian ambulans di Rorotan? Ya, Davi, memang hingga saat ini masih ada 2 antrian ambulans jenazah COVID-19, tetapi jumlah ini lebih sedikit dibandingkan dengan siang tadi, di mana antrian cukup panjang. Dan menurut informasi yang kami dapatkan hingga sore ini sudah ada 100 jenazah COVID-19 yang dimakamkan di sini, dan per harinya itu bisa mencapai 100 hingga 150 jenazah yang dimakamkan, terlebih lagi pada sepekan terakhir. Terkait dengan protokol kesehatan, ini diterapkan cukup ketat. Dari petugas pemakaman di sini mengatur maksimal hanya 3 orang saja untuk pelayat, tetapi menurut pantauan kami masih banyak anggota keluarga lain yang tetap datang ke sini, namun tentunya tidak dapat mendekati liang lahat. Dan dari 25 hektar lahan yang disediakan di sini, 3 hektar sudah dipergunakan dan terbagi menjadi 10 blat. 1 diantaranya itu dikhususkan bagi pemakaman non-muslim yang hingga saat ini masih dalam pengerjaan. Sejak pagi tadi sudah ada 15 ekskavator dan juga 3 bulldozer yang dikerahkan untuk penggalian dan juga pemerataan di sini. Menurut informasi yang kami dapatkan dari posko pelayanan TPU Rorotan, sejak dibukanya tanggal 26 Maret lalu, hingga saat ini sudah ada 2.000 makam yang terisi dari total 7.200 makam yang disiapkan. 1 blatnya itu terisi 400 makam dan ini masih terus diperlebar, masih terus diperluas lagi dan masih dalam tahap pengerjaan. Kegiatan pemakaman jenazah COVID-19 ini sendiri dimulai dari pukul 8 pagi hingga pukul 8 malam nanti. Ya, Davi. Terima kasih Nadia Raisa atas laporan Anda langsung dari TPU Rorotan, Jakarta. Selamat bertugas kembali.
Dan pemirsa, MNC Peduli bekerja sama dengan MNC Vision Network membuka sentra vaksin dan menyediakan 2.000 vaksin untuk masyarakat sekitar. Vaksinasi ini akan digelar hingga 9 Juli 2021 di Jalan Panjang Kebonjeruk, Jakarta Barat. Mendukung program percepatan vaksinasi, MNC Vision Network yang bekerjasama dengan MNC Peduli menggelar vaksinasi massal. Vaksinasi massal menyediakan 2.000 dosis vaksin untuk masyarakat sekitar. 500 dosis vaksin akan disuntikan setiap harinya hingga tanggal 9 Juli 2021 di gedung MNC Vision Network, Jalan Panjang Kebonjeruk, Jakarta Barat. Iya, ini adalah bagian dari upaya perusahaan yang berkomitmen untuk juga melakukan social responsibility, dan MNC Peduli bekerjasama dengan MVN mengadakan program sentra vaksinasi ini juga untuk turut menunjang upaya pemerintah dalam menanggulangi pandemi. Harapannya agar lebih banyak orang yang mau berpartisipasi untuk divaksinasi, karena ini adalah salah satu cara untuk kita saling menjaga, terutama di tengah-tengah pandemi ini. Program vaksinasi ini diharapkan bisa meningkatkan imunitas dan memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di masyarakat. Dari Jakarta, Stephen Patinama, Yulia Lorena, iNews melaporkan. Pemirsa, kasus COVID-19 di Indonesia masih terus bertambah dan hingga siang tadi tercatat jumlah penambahan sebanyak 34.379 kasus baru di Indonesia. Berdasarkan data Satgas Penanganan COVID-19 hari ini tercatat sudah ada 2.379.397 kasus terkonfirmasi dan 1.973.388 diantaranya sembuh. Sementara total yang meninggal dunia hingga saat ini mencapai 62.908 orang. Kita ke informasi lain, pemirsa, seorang bocah berusia 10 tahun tewas tenggelam di kawasan wisata Pantai Padang, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat. Proses evakuasi korban berlangsung dramatis. Bocah berusia 10 tahun ini hanyut terbawa ombak hingga ke tengah laut. Upaya pertolongan warga di lokasi berlangsung dramatis. Warga di pinggir pantai mencoba menolongnya dengan melemparkan kayu-kayu gelondongan. Korban akhirnya berhasil dievakuasi ke pinggir pantai setelah seorang anggota TNI berenang menghampiri korban. Korban langsung dilarikan ke rumah sakit. Namun naas, nyawa korban tak bisa diselamatkan dan meninggal dunia di rumah sakit. Namanya Habib, sekitar umur 10 tahun, pelajar SD Air Samar, kemudian alamatnya di Jalan Nipah. Ini tadi dibawa dari Pantai Padang. Pantai Padang, beliau mandi-mandi bersama 3 kawannya, kemudian terbawa arus seret ombak, lalu kawan-kawannya ini ngasih tahu sama masyarakat setempat, kemudian masyarakat setempat memberikan bantuan, termasuk tadi ada anggota TNI juga yang sedang dinas di lokasi. Setelah di rumah sakit, setelah cek sama dokter di rumah sakit Aisyah, bahwa anak ini sudah meninggal dunia. Sementara itu, 2 orang warga turut dilarikan ke rumah sakit karena menderita luka setelah berusaha menyelamatkan korban. Peristiwa ini terjadi saat korban mandi-mandi di pinggir pantai bersama 3 orang temannya. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Pemirsa, tetap lindungi keluarga dengan mengetatkan protokol kesehatan 3M karena saat ini penularan COVID-19 makin meningkat. Memakai masker, menjaga jarak, dan jauhi kerumunan, mencuci tangan di air mengalir. Bukan begitu, Stefani? Ya, betul sekali, Davi, dan jangan lupa juga pemirsa untuk mendukung vaksinasi pemerintah demi terjadinya kekebalan kelompok agar pandemi segera berakhir. Usai sudah kebersamaan kita dalam ini sore hari ini, saya Stefani Patricia. Dan saya Davi Pratama pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.